Baik, kita lanjutkan lagi masih di forecast penjualan dengan metode yang kedua yaitu metode momen. Silakan Anda membuat atau membuat metode momen itu di sheet kedua setelah dengan dengan file yang sama ya. Filenya tadi kan forecast penjualan. Kalian sudah mengerjakan di metode least square. Lalu di sheet keduanya silakan untuk mengerjakan metode momen. Ya, nanti sheetnya itu di rename dengan masing-masing metode. Itu. Saya akan jelaskan untuk metode momen dengan soal yang sama seperti ini ya, tahunnya sama, penjualannya juga sama, berarti tinggal kalian isi saja atau buat tabel seperti ini dengan membuat tahun dan penjualannya. Sama seperti metode least square tadi. Bu, boleh nggak Bu kalau ini saya copy terus pindahin ke momen? Boleh aja. Ya, tapi yang nanti yang sama hanya tahun dan penjualan. X dan XY-nya dihapus. Karena nanti akan kita sesuaikan dengan perhitungan metode momen. Gitu ya. Oke, setelah sekalian bikin eh, tabelnya, tabel tahun, tabel penjualan. Nah, kita akan mengisi kolom X. Kolom X ini kalau di metode momen berbeda dengan metode least square. Kalau metode momen kita memakai bilangan ordinal biasa. Ya, jadi dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Oke, supaya cepat kita autofill aja. Blok 3, sorot sampai bawah. Gitu ya caranya. Lalu untuk X kuadratnya, untuk X kuadratnya berarti kita kalikan X-nya. Ya kan, kita kuadratkan X-nya. Sama dengan 0, kita sorot, dikali, 0-nya sorot lagi. Oke, 2 kali. Enter. Gitu ya. Supaya enak, kita autofill aja ke bawah, klik kembali, lalu cari plus di samping, tarik sampai bawah. Oke. Untuk X dan Y, itu perkalian antara nilai yang ada di kolom ini dengan nilai yang ada di kolom ini. Kolom Y dan kolom X. Kita ambil yang di 2016 aja sebagai contoh. Sama dengan 8.000 dikali 0. X-nya ya, enter. Nah, lalu kita autofill ke bawah. Ya, keluar ya. Lalu untuk menjumlahkan masih sama seperti metode least square. Tutup kurung, tambah sorot, tutup kurung, enter. Ya, klik kembali, kita tarik ke samping kanan. Ya, sudah keluar semua ya totalnya. Nah, yang akan kita tanyakan sama X. Nilai X di tahun 2024. Berapa nilai X di tahun 2024? Karena ini urutan angkanya ordinal number, berarti setelah 7 adalah 8. Oke. Yang masih ditanyakan adalah nilai Y-nya, nanti akan kita jawab pakai rumus Y. Ya. Kalau 2023 Y-nya adalah 12.400. 2024 Y-nya belum diketahui, kita akan cari tahu di rumus di bawah ini. Rumusnya berbeda dengan rumus least square. Untuk rumus yang pertama ini saya ketik biasa, nggak pakai rumus apa-apa supaya kalian semua paham rumus yang akan dipakai. Kita akan mengerjakan dua rumus di sini untuk mencari A. Itu kita kerjakan dulu rumus yang ini. Kita turunkan rumus ini ya. Sigma Y. Y itu adalah ini, berarti nilainya sigma adalah total. Total dari Y. Atau bisa disebut sigma Y adalah 8.1.600. 8.1.600. Ya. N-nya apa? N-nya adalah jumlah tahun. Berapa tahun? 8 tahun. 8. A-nya masih akan kita cari. Jadi 8A ditambah sigma X. X-nya jumlahnya adalah 28. Berarti di sini 28. B-nya juga belum ketemu, kita tulis 8B. Oke, turun ke bawah ke sini kita akan masukkan angka dari rumus yang kedua. Ya, sigma XY. Ini sigma XY. Jadi 310.800. Boleh nggak disorot? Boleh. Sama dengan ini, enter. Kalau yang ini bisa juga disorot sama dengan
81.600-nya diklik, enter. Gitu ya. Sigma XA. Sigma X berapa? X totalnya 28. Berarti 28A ditambah sigma X kuadrat B. X kuadrat adalah 140. 140B. Gitu ya. Lalu turun lagi ke bawah. Kita kerjakan satu-satu. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita akan kerjakan ini di samping kanan ini. Ya, patokan dari pengerjaan rumus ini adalah 140B-nya ini. Saya bold ya 140B-nya supaya kalian paham. 140B ini adalah patokan untuk kita mencari nah hasil yang rumus pertama. Ya, jadi ini kita pindahkan saja. Ini template ya, ini rumus dikali 1. Yang ini nanti kita belum tahu nih dikali berapa. Kalau di modul udah ada. Tetapi saya mau kasih tahu kalian dari mana asal perkalian itu. Gitu ya. Ini dikali 1. Berarti kalau dikali 1 kita pindahin aja dong. Apapun yang dikali 1 hasilnya 1 ya. Copy. Nah, kita pindahkan. Sorry. Sama dengan gitu ya. Lalu yang ini dikali berapa? Nah, untuk mencari perkalian yang di atas ini patokannya adalah 140. 140 dikali 1, 140. Nah, kalau yang ini 28 kali berapa yang hasilnya 140. Gitu. Nah, di modul sudah dikasih bocoran dikali 5. 5 kali 28 kan hasilnya 140 ya. Kali 5. Nah, jadi ini kita kalikan 8.1.600 sorot, sorry, kita sorot dikali 5. 5-nya diketik aja, gitu. 408 hasilnya. Nah, yang ini sama, kita akan kalikan juga 8, ini kan 8 ya. 8 dikali 5 ini, jadi 8 ini dikali 5, kita kaliin satu-satu. 8 kali 5, 40. 40. A-nya masih kita tulis ya. A. Oke, ditambah ini diketik biasa, nggak usah pakai rumus. 28 dikali 5. Berapa 28 kali 5? Ada yang tahukah? Kalau tidak ada ya kita kalikan dulu. Kita buka kalkulator. Oh, nggak usah. Saya kalikan di sini aja. Sama dengan 28 dikali 5. 140 ya. Jadi di sini adalah 140B. Oke, baru hasil dari ini kita kurangi. Nah, sama dengan 408 disorot dikurang nilai bawahnya. Aduh, kok nggak kelihatan ini. Nilai bawahnya sini. Bentar, saya besarkan sedikit supaya kalian semua bisa lihat. Jadi 97.200 ini dapat dari mana? Sama dengan 408 dikurang bawahnya sini. Kurang berapa tadi? Dikurang 310.800 ya. Ntar saya hilangkan dulu underscore-nya. Harusnya yang ada underscore di sini. Ya, gitu ya. Jadi 408 dikurang 310 hasilnya 97.200. Lalu 40 dikurang 28. Berapa? 12. Oke, 12A. Ya, 140 dikurang 140, 0. Jadi yang ditulisnya 12A-nya. Kita turunkan A-nya. 97-nya kita pindah ke sebelah kanan. Berarti sama dengan sorot 97 dibagi 12. Enter. Jadi nilai A adalah 8.100. Oke.
kita sudah ketemu nilai A-nya. Bentar, ini saya rapihin dulu. Ya, begini ya. Sekarang kita mau cari nilai B. Bagaimana mencari nilai B? Sebentar, saya kecilkan supaya masih terlihat rumusnya. Nilai B, masukkan angka sesuai rumus yang di atas ya. Ketik aja dulu sama dengan buka kurung. A-nya sudah kita ketahui 8.100 dikali N. N adalah jumlah tahun, yaitu 8 tahun. Tutup kurung, ditambah buka kurung. Nilai B-nya berapa? Nilai B belum diketahui. B, oke, dikali sigma X. X-nya, sigma X adalah jumlahnya, yaitu 28. Ketik 28. Tutup kurung. Enter. Aduh, sorry. Oke. Ya, karena ini diketik. Biasanya kan kalau ada sama dengan begini, dia langsung langsung masuk ke rumus ya. Jadi, karena ini tidak pakai rumus, hanya kita ketik biasa. Biasanya sebelum sama dengan itu ada tanda petik. Ya, kalau di Excel seperti itu. Di enter. Nah, sekarang kita akan kaliin satu-satu. Sama dengan 8.100 dikali, yang sekarang baru pakai rumus ya, 8. 8 tahunnya diketik aja. Kali 8. Enter. 64.800. Nilai B dikali 28 apa? Berarti 28B. Gitu ya. Untuk berarti sekarang B-nya kita turunin ke ruas kiri. Nah, tinggal ini kita bagi 64.800 dibagi 28. Diketik aja 28-nya. Enter. Nilainya adalah 2314. Nilai B-nya sudah ditemukan, jadi nilai A sudah ditemukan, nilai B sudah ditemukan. Baru kita masuk ke rumus Y. Y sama dengan A plus dalam kurung BX tutup kurung. Langsung kita masukkan saja sama dengan nilai A-nya 8.100 kita sorot ditambah, oke, lalu buka kurung, nilai B-nya kita sorot dikali 8 ini. Diklik ya. Tutup kurung. Enter. Oke, jadi nilai akhir dari metode momen adalah Y 26,614. Oke, sudah selesai. Jika sudah selesai atau ada pertanyaan lainnya, silakan tanyakan di grup. Ya, itu tadi penjelasan terkait metode momen. Silakan Anda pelajari dan kerjakan tugas yang ada di bab 3. Ya, ada tugas bab 3 itu silakan dikerjakan. Terima kasih. Saya akhiri video ini.